Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini kita lihat IHSG mulai mengalami penurunan. Dimana kalau kita lihat asing tadi di awal sesi buat teman-teman yang memperhatikan dengan seksama, itu di awal sesi asing sempat net sell sampai 50-60 billion seperti itu ya teman-teman. Dan kita lihat pada saat asing net sell itu IHSG turun yang cukup tajam. Itu menandakan lokal itu masih kayak terpengaruh banget gitu sama pengaruhnya asing. Ya, sedangkan kalau kita inget-inget asing udah akumulasi yang cukup masif di beberapa minggu kemarin. Jadi wajar untuk asing ada penurunan barang sedikit seperti itu. Ya, semoga aja besok masih bisa ke arah merah lagi untuk menguji retest mungkin di 6.600 dia sampai ke 6.400 di minggu depan seperti itu. Jadi ada angkatan untuk beli. Ya kalau enggak mungkin retestnya bakal di awal November seperti itu. Dimana kalau kita inget-inget di pertengahan bulan November itu tapering mulai dijalankan. Ya semoga ada koreksi-koreksi dikit biar Desember nanti kebagian barang kayak gitu ya teman-teman. Tapi tetap hati-hati buat teman-teman yang masih pegang barang. Ya apa namanya, gunakan trading plan dengan baik, entah itu mau ada tapering atau enggak, tetap gunakan trading plan dengan baik dan money management yang cukup bagus seperti itu. Jangan terlalu brak bruk apa ya bahasa Indonesianya, terlalu membabi buta seperti itulah ya. Jadi seperti itu pembukaan kita buat teman-teman juga yang belum masuk grupnya belajar trading. Nanti insya Allah kalau teman-teman mau masuk tinggal cek di kolom deskripsi, insya Allah aku bakal kasih linknya di situ ya. Di sini kita ngapain aja ya? Di sini kita sambil ngobrol, di sini kita sambil rekomendasi kayak gitu. Tinggal teman-teman aja yang menyesuaikan mau apa gitu. Kalau teman-teman cuma mau ikut rekomendasi ya udah teman-teman stay di dalam, tinggal tunggu rekomendasi dari kami. Tapi kalau teman-teman suka ngobrol dan mungkin suka memberi rekomendasi kepada teman-teman lain, bisa di eh, apa namanya, analisakan di chat seperti itu. Karena chatnya terbuka untuk umum, bukan hanya sekedar admin. Jadi seperti itu ya buat teman-teman, kita saling berbagi di sini. Semoga kita dan teman-teman lainnya dihitung sedekah gitu kan, dengan membagi analisa dengan baik seperti itu. Jadi kita bakal bahas di sore hari ini ada Koal, dimana kalau kita cek seperti itu ya, Koal hari ini turun ya, kenapa teman-teman harusnya tahu gitu kan. Dimana Newcastle Ice Cold dia juga masih mulai turun di minggu ini. Nah, apalagi penurunan yang cukup tajam untuk bulan November besok -7, dan rata-rata itu udah hampir mau jebol di 200 dan ada yang udah jebol di 200 di bulan Januari dan seterusnya. Ya kalau kita lihat padahal di beberapa minggu lalu bandar dan juga asing masih cukup masif untuk mengkoleksi dari saham-saham Koal sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya asing juga sampai detik ini masih mengkoleksi yang cukup banyak kalau kita lihat. Cuman ya apa namanya, karena IHSG, bukan karena IHSG, karena Newcastle Ice Cold-nya juga turun, ya mau gimana lagi gitu kan. Kita lanjut aja ke pembahasannya. Kita hilangkan dulu, close dulu. Yang pertama di sini ada PTBA, di mana PTBA hari ini sempat turun lalu diangkat, nggak diangkat juga ya, walaupun diangkat tapi masih merah 3,55%. Asing net buy 26 billion, pembelian paling banyak ZP, GRBK, penjualan paling banyak CC Mandiri Sekuritas sama AK. Jadi asing masih net buy yang cukup banyak. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, apakah PTBA masih diakumulasi sama bandarnya? Ini dia. Sebenarnya PTBA masih diakumulasi yang cukup banyak sama bandarnya, walaupun di 5 hari kemarin sempat ada pembuangan yang cukup banyak, tapi kalau kita hitung sampai detik ini itu masih dilakukan akumulasi dan ada akumulasi yang cukup besar di asing seperti itu. Makanya tidak heran banyak orang atau banyak grup yang masih merekomendasikan saham dari Koal sendiri dengan harapan Koal nantinya Newcastle Ice Cold naik langsung bandarnya markup seperti itu. Tapi kita tidak boleh terburu-buru. Apakah kita bisa beli di daerah atas terus kita nanggung minus dulu,
ataukah kita saat minus langsung jual gitu kan, psikologis manusia berbeda-beda. Ini untuk PTBA sendiri sebenarnya ada support di 2600, tapi kalau teman-teman mau support yang lebih deketan lagi, support minornya ya di sini. Support minornya di 2660. Tapi menurutku support yang paling aman 2600. Dan juga kalau kita lihat MACD dia udah membentuk dead cross ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, hari ini volumenya cukup tinggi tapi jarumnya ini membentuknya ke arah bawah. Ya kalau seumpama hari ini Newcastle Ice Cold berhasil ditutup hijau ya mungkin bakal ada pembalikan, dimana hari ini juga kalau kita lihat di sini tekanan jual, lalu di sini ada tekanan beli di atas. Nah, seharusnya besok dia dikerek naik kalau seumpama Newcastle Ice Cold-nya kembali dinaikkan seperti itu. Bandar sudah masuk banyak, ya mungkin tinggal menunggu momen. Tapi kalau menurutku sih mending jangan masuk dari saham-saham awal terlebih dahulu buat temen-temen, apalagi yang nggak suka nggak suka spekulasi yang tinggi. Yang kedua, inilah kita bahas ini dulu, kenaikannya bakal ke berapa nih gitu kan. Kenaikannya ya mungkin bakal sampai ke sini, dia bakal nutup ini, bakal nutup gap, karena di sini ada gap up kan. Dulu kemarin di sini juga ada gap up sekali langsung ditutup, dan sekarang juga ada gap up, apakah besok langsung ditutup atau enggak. Ini yang kemarin di sini. Nah, ini di sini. Bentar, aku ganti pakai kuas. Ini di sini ada gap up, langsung dibawa naik. Ya, kalau kita lihat buat besok, apakah besok dibawa naik gitu kan? Tergantung dari hasil CPO, harga kenaikan CPO-nya naik atau enggak. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada di 2810 mungkin buat nutup gap atas. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ITMG. ITMG hari ini juga minus. Tadi di pembukaan sempat ARB, BBB. Sini sudah sampai merah semua. Asing hari ini net buy cukup signifikan 4,48 billion. BK pembelian paling banyak, AK penjualan paling banyak. Kalau kita lihat bandarnya distribusi sepertinya untuk ITMG. Iya, bandarnya distribusi. Walaupun asing pembeliannya cukup masif, tapi bandar juga penjualannya cukup masif. Sama. Kalau kita lihat secara teknikalnya, ITMG juga di sini ada gap juga. Ada gap. Ya tinggal teman-teman, menurut teman-teman menarik atau enggak. Kalau saya lebih cenderung tidak menyukai OWAL lagi di sini. Sama seperti PTBA tadi, gapnya sama, sekarang juga gapnya sama. Apakah besok bakal langsung ditutup atau enggak gitu kan. Hari ini dia volumenya tinggi tapi dia membentuk dead cross, jadi masih sangat perlu hati-hati buat teman-teman yang mau spekulasi buy di ITMG. Ya jauh banget nih, kalau kita lihat di bawah juga ada gap. Kalau seumpama nutup gap baru, ya mungkin menurutku baru enak juga sih. Nih di sini ada gap. Jadi teman-teman, menurut teman-teman menarik atau enggak, silahkan tanyakan pada teman-teman sendiri, karena menurut saya ITMG belum menarik lagi kalau seumpama kita baru mau akumulasi. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Harum. Harum hari ini tadi sempat ARB tapi akhirnya ditutup di minus 5%. Asing net sell, pembelian paling banyak CC Mandiri Sekuritas, dan juga penjualan paling banyak AKZT. Ya ngeri juga AK dan juga ZP. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Harum, dia didistribusi kayaknya. Iya, didistribusi sama bandar 3,26 billion. Asing juga distribusi yang cukup masif. Kalau kita lihat juga untuk Harum ya. Nah, untuk Harum dia jebol area 8.000-nya, jadi menurutku perlu hati-hati. Target selanjutnya masih di sini nih, di 7.600. Nah, dia meninggalkan gap di bawah juga. Ya bisa ditutup gak? Ya bisa jadi gitu kan. Kapan bang? Ya tidak tahu juga. Dia juga udah dead cross beberapa hari yang lalu. Dia volume hari ini cukup
cukup lumayan kecil, tapi menurutku juga masih perlu hati-hati karena dia targetnya ke 7.600, tapi menurutku dia setelah di 7.600 bakal dinaikkan lagi, dari sini bakal dinaikkan ke sini karena dia masih ada masa buyback ya di 8.000 kalau nggak salah. Nah, mungkin ke 8.400. Karena setauku dia masih ada masa buyback. Makanya tadi di awal-awal sesi untuk Harum sendiri dia sempat naik nih. Padahal saham-saham yang lain dari Koal dia diturunkan seturun-turunnya, apalagi TMG dia di ARB kan kayak gitu kan. Tapi dia dinaikkan ya mungkin karena masih adanya buyback gitu kan yang belum selesai dari Harum, mungkin bisa menjadi pemicu pernaikan kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya, di saham berikutnya ada Adaro. Adaro dia turun 5% juga. Asing net buy 69 billion, pembelian paling banyak CS GRBK. Ya menurutku besar sih sebenarnya. Adaro juga sebenarnya masih diakumulasi seharusnya. Iya, diakumulasi tapi cuma 2 billion. Pembelian tapi masif sekali menurutku masihan Adaro. Untuk asing juga cukup besar akumulasi seperti ini. Kalau kita lihat ya Adaro. Ini dia. Nah, ini ada gap up lagi sama seperti saham-saham sebelumnya. Sebentar di sini. Nah, ini dia gap up-nya juga cukup jauh ternyata saudara-saudara. Ada gap up, gap down ya, gap down maaf, ada gap down. Kemarin di sini juga ada gap down ditutup juga punya dia. Ditutup dalam 1 hari. Apakah besok ditutup atau enggak, yang jelas dia punya support di area 1715, 1715. Kalau dia jebol ya dia bakal nutup gap yang bawah kayak gitu. Volume hari ini cukup besar untuk Adaro. Dia juga udah mulai dead cross untuk MACD-nya, jadi masih perlu waspada. Walaupun asingnya beli terus, bandarnya beli terus, tapi teman-teman tetap harus waspada. Apalagi di hal-hal seperti ini kan, di komoditi yang sangat terpengaruh oleh harga komoditinya. Ya teman-teman harus selalu memantau bagaimana harga komoditi tersebut. Lanjut aja di Doit juga hari ini ada net buy tapi tipis, tapi dia hari ini turun yang cukup banyak, dua lagi dia ARB. Ya kalau kita lihat dari segi broker summary-nya untuk Doit dia sepertinya didistribusi, iya didistribusi. Untuk asing dia diakumulasi. Kalau secara teknikalnya Doit bakal kemana? Teknikalnya Doit ya dia udah masuk ke area sideways dia yang dulu, dan sekarang masuk area sideways lagi. Ada support di 298. Kalau 298 jebol, dia ada support lagi di 284. Dia udah dead cross beberapa hari yang lalu, tapi sekarang masih tajam menuju ke bawah. Berarti masih ada peluang dia untuk turun kayak gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman. Dia peluang untuk turunnya masih sangat tinggi. Volume juga lumayan besar hari ini daripada hari sebelum-sebelumnya. Jadi tetap hati-hati untuk yang mau megang Doit. Kalau aku lebih baik wait and see dulu aja. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Indi. Indi hari ini ARB, asing net sell cukup banyak, pembelian paling banyak retail YP, KK, GR, NI ya. Tidak menarik. BK, AK penjualan paling banyak, BK, AK, KI. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Indi, Indi ini adalah salah satu saham yang paling cepat di Koal, 13 billion. Makanya kalau naik tinggi banget, kalau turun dalam banget. Asing net sell, bandar net sell untuk hari ini. Ya akumulasinya bisa dilihat sendiri lah ya. Bolong-bolong gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya juga nih candlesticknya ya, naiknya dia sangat tinggi di sini. Dia naiknya tinggi-tinggi di sini ya,
wajar kalau seumpama turunnya juga dalam-dalam. Untuk si Indi ini dalam banget, ini juga tinggi banget, tebel-tebel banget gitu candlestick dia tuh. Jadi wajar lah untuk Indi sendiri apa namanya sering digoreng biar mateng gitu kan. Dan juga kalau kita lihat MACD dia baru hari ini membentuk dead cross, jadi masih perlu hati-hati. Mungkin kalau nanti di 1820 atau ARB dua kali lagi mungkin baru bisa dipikirkan lagi mau masuk atau enggak. Tapi untuk sekarang mungkin dengan harga komoditi coal yang belum naik juga masih harus dipikirkan matang-matang buat teman-teman yang baru mau beli. Gitu ya buat teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa tanya aja di kolom komentar atau mungkin nanti bisa di grup seperti itu. See you next time. Bye bye.